Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau memilih kami untuk menjadi umat-Mu. Tapi tidak hanya menjadi umat-Mu, tapi menjadi murid-Mu. Bukan hanya menjadi murid-Mu, beberapa dari antara kami menjadi rasul. Bantu kami ya Bapa, supaya kami sungguh-sungguh memiliki sifat merasul dimanapun kami berada. Menunjukkan identitas kami sebagai murid-Mu, sebagai orang yang dekat denganmu. Terima kasih Tuhan atas pilihan-Mu pada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama dari kitab Ibrani, saya mau mengajak Anda untuk sedikit merefleksi ulang tentang apa bedanya orang Kristen dengan orang non-Kristen. Ya, apa bedanya antara perjanjian lama dan perjanjian baru? Katakanlah seperti itu. Nah, sekali lagi kita ya semua diciptakan oleh Allah sempurna. Kita segambar dan secitra dengan Allah. Dan kita diberi daya-daya ilahi yang tidak dipunyai oleh ciptaan lainnya. Ketika Allah menciptakan manusia, dikatakan bahwa Allah bertanya kepada dirinya sendiri, marilah kita menciptakan manusia secitra dan segambar dengan Allah. Jadi ini sempurna, saudaraku terkasih. Ya, maka ini yang harus kita pegang sungguh-sungguh. Ya, kita pegang sungguh-sungguh karena apa? Tuhan menciptakan kita dengan segala kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan kita. Jadi kita diciptakan dulu sempurna. Gak peduli kita kurang atau tidak kurang, itu bukan soal. Itu adalah kehendak Allah untuk menciptakan kita seperti yang sekarang ini. Jadi jangan pernah dulu melihat diri kita dengan kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Tapi kita diciptakan Allah sempurna, secitra dan segambar, sekali lagi segambar dengan Allah, bahkan sebagai anak Allah. Nah, maka diberi kemampuan daya pikir, daya olah batin, ya, dan kita diberi karunia suara hati, ya, yang membawa kita kepada kebaikan supaya kita melakukan yang baik karena berasal dari Tuhan kebaikan itu. Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Itu suara hati yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, itulah perjanjian lama. Nah, ketika kita punya suara hati dan punya hukum peraturan-peraturan yang dalam perjanjian lama dikatakan hukum Musa, semua hukum. Peraturan untuk mewujudkan, untuk menjalankan kehendak Allah yang baik itu, ya untuk melakukan suara yang baik itu dengan hukum, dengan peraturan. Nah, itu perjanjian lama. Bukan berarti ini harus disempurnakan. Ya, ada cacatnya, ada kelemahannya, ada cacatnya. Maka disempurnakan dengan apa? Karena ada dosa di situ. Ya, dosa manusia pertama, dosa asal itu belum dihancurkan. Nah, ketika datang Yesus, maka kita lihat dalam perjanjian lama itu betapa Yesus mengirim nabi-nabi, begitu siapapun juga dan segala macam, ya, orang kudus, orang hebat, ya, para nabi-nabi besar, nabi kecil, ya imam, tapi manusia tetap berdosa, tetap salah. Tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Meski ada hukum, meski ada peraturan Taurat dan segala macam dengan berbagai macam. Maka bagaimana caranya Tuhan memberikan? Maka dia kasih putranya sendiri. Ya, sekali lagi dia kasih putranya sendiri dengan mengorbankan, bukan lagi mengorbankan korban-korban pujian, korban persembahan, korban sapi, kerbau, burung dan segala macam, tetapi dia mengorbankan dirinya sendiri. Dia datang mengorbankan dirinya sendiri sebagai korban dari Yesus Kristus. Nah, dengan mengorbankan diri sendiri, lalu inilah yang menghancurkan kuasa dosa dengan darah dan dosa dihancurkan,
Lalu kemudian apa yang kita lihat, Tuhan memberikan kepada kita bukan hanya karunia rahmat, tapi juga memberikan kepada kita siapa? Yaitu Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Ya, Roh Allah sendiri. Roh Kudus yang sudah ada dalam dunia, diberikan kepada dunia, tapi diberikan, dinyatakan, sekali lagi, diberikan Roh Kudus, dinyatakan, dikaruniai, diberi anugerah gitu loh. Namanya juga diberi karunia. Jadi belum ada dalam diriku, tapi ketika suara hati itu ada dalam diriku, dia diberi anugerah kepada kita. Yesus, Allah memberikan anugerah putranya, anugerah bukan dalam diriku, belum ada dalam diriku. Diberi anugerah Roh Kudus, ya. Meskipun Roh Kudus itu sudah bekerja bersama Bapa dan Putra, bersama Yesus sudah ada, tapi dinyatakan inilah aku akan memberikan kepadamu penolong yang baik, Roh Kudus yang akan membantu kamu. Nah, jadi itu saudaraku. Nah, Roh Kudus itulah yang dikatakan dalam surat Ibrani itu, Roh Kudus itulah yang membimbing, menuntun, menjadi guru sejati kita. Nah, ketika kita dibaptis, saudaraku yang terkasih, ketika kita dibaptis, dosa asal yang dibuat oleh Adam dan Hawa itu dihancurkan, dikalahkan. Tetapi akibatnya masih tetap ada 7 dosa yang masih berakibat dari dosa itu, ya. Kesombongan, kerakusan, kikir, iri hati, cabul, serakah, dan kikir. Itu semua ada dalam diri kita, masih ada. Jadi kita harus tetap berjuang. Nah, untuk tetap berjuang itu kita tetap diberi Tuhan pegangan itu Roh Kudus. Maka karena Roh Kudus Tritunggal Maha Kudus diberikan kepadaku, maka kita harus mencari Tritunggal Maha Kudus itu dalam diriku itu menjadi becoming. I'm being become. Bukan hanya sempurna, bukan yang ada. Tapi saya harus mencari, menemukan itu Tuhan sendiri dalam diriku. Ya. Ingat itu saudaraku terkasih. Karena ini anugerah belum ada dalam diriku, maka aku harus mencari. Bergulat, berjuang lewat proses kehidupan, lewat problem, lewat salib, lewat apapun juga yang sedang kita alami sekarang. Itu kita pegang itu dengan cara begitu. Maka Yesus itu menjadi kepenuhan hukum. Yesus itu menjadi kesempurnaan. Membuat kita, membawa kita, membantu kita untuk kembali kepada Tuhan. Untuk bersatu dengan Tuhan dan seterusnya. Ya, itulah saudaraku yang terkasih. Maka sekali lagi hidup menjadi Kristen, hidup Kristen itu adalah suatu becoming. Menjadi, terus berusaha. Maka kita adalah murid Yesus. Ya, kita tidak ada strata, coba ada perhatikan, ada strata. Jadi kita umat Allah, pada umumnya umat Allah, semua umat Allah. Tapi jangan lupa kita murid Yesus. Ya, kita murid lebih dekat lagi kalau kita umat Allah, siapa saja. Ribuan orang datang kepada Yesus. Itu semua kerajaan Allah, tetapi ada murid Yesus, ada murid-murid yang lebih dekat, ya. Tapi ada yang masuk, ada yang lebih dekat lagi, yaitu rasul yang mengikuti Yesus dari kemana-mana, ya. Mendengarkan Yesus, mengajarkan, melihat Yesus bertindak, mengajar, melakukan mujizat-mujizat. Jadi murid, rasul. Jadi kita lihat gradasinya, ya. Rasul, murid, dan umat. Nah, maka rasul itu tidak banyak, 12 orang, tidak banyak, dan satu pun dikatakan di situ sebagai apa? Sebagai yang pengkhianat. Nah, menjadi rasul itu dipilih, sekali lagi Tuhan yang milih. Nah, Tuhan yang memilih saya, memilih Anda, memilih banyak orang untuk lebih dekat dengan Yesus. Anda mau dekat dengan Yesus, monggo. Maka dibutuhkan apa? Berjalan mengikuti Yesus kemanapun Yesus, mengikuti gerakan rohani. Lalu kita menjadi serupa dengan Yesus. Maka tinggal bersama Yesus itu adalah tinggal keserupaan, kemiripan. Jadi para rasul itu diajak untuk melihat Yesus, mengalami Yesus, menjadi serupa dengan Yesus. Obsequia Yesus Kristi, mengikuti Yesus Kristus, tinggal bersama Yesus, bukan hanya badannya, ya. Yudas Iskariot hanya badannya, tapi pikiran, perasaan, hatinya dan seluruh dirinya belum menyatu pada Yesus. Nah, inilah tugas kita saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Jadi kalau Anda sungguh-sungguh tergerak, terdorong untuk lebih dekat dengan Yesus, ya harus berjuang untuk masuk, mengerti, memahami Yesus. Bagaimana caranya? Ya kita sudah banyak cara, banyak contoh, banyak gerakan. Yaitu apa? Pertama, dalam dengarkan Roh Kudus dalam hati Anda. Lewat lewat peristiwa-peristiwa yang sedang Anda alami. Lewat penderitaan, lewat salib. Itu adalah undangan sebetulnya. Undangan untuk lebih dekat mengalami Yesus.
Ya, dengan pandemi ini sebetulnya undangan kita untuk lebih dekat lagi. Tidak lagi cukup komunal umat Allah yang besar, yang banyak sekali. Tidak hanya menjadi murid Yesus yang di lingkaran yang lebih luas, di lingkaran yang katakanlah lingkaran dalam tanda petik lingkaran eksklusif, karena orang itu sungguh-sungguh mengorbankan waktu, tenaga hidupnya demi Yesus, untuk Yesus, bersama Yesus, dan dialah sebetulnya yang bertugas untuk membuat orang menjadi murid Yesus, tapi juga membuat orang mewartakan mengenal Kristus. Dan berapa yang, coba perhatikan, ribuan orang yang diberi makan oleh Yesus, berapa yang akhirnya mengikuti Yesus? Tidak banyak. Nah, maka kita perlu membentuk kelompok-kelompok kecil. Maka kelompok basis itu sebetulnya di situ kuncinya. Kelompok basis dari 12 orang dibentuk untuk saling, untuk lebih dalam menggali, mengolah lebih dalam kehidupan batin kita. Itulah sebetulnya kita dipanggil untuk masuk ke kedalaman itu, ya. Nah, saudaraku yang terkasih, bagaimana caranya sudah kita jalankan? Kita baca kitab suci, kita berdoa, ya. Doa apa saja? Doa rosario, tapi butuh waktu. Satu aspek penting yang sering kita lupakan adalah keheningan. Sekali lagi, keheningan. Kenapa keheningan? Karena di keheningan itulah saya semakin bertemu dengan Yesus. Kita mendengarkan deep listening, mendengarkan dalam, atau compassionate listening, mendengarkan dengan penuh kasih. Kemana? Tidak usah jauh-jauh keluar, di luar, tapi yang di dalam, karena Tuhan sudah tinggal di dalam diri kita. Tritunggal ada dalam diri kita, kita mendengarkan di sana apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang baik tadi, yang baik, ya, suara hati kita, ya, suara Roh Kudus mengajak kita untuk bukan hanya yang baik, tapi lebih dalam daripada itu, mengampuni, memaafkan, dan menerima satu sama lain meskipun dihina, diejek, dan kemudian lebih tinggi lagi, ya, dalam penderitaan dan salib. Ya, jadi kita melihat gradasi-gradasi seperti itu. Nah, kalau Anda semakin diajak untuk menjadi serupa dengan Yesus, transformasi, inner transformation, maka lakukan dengan compassionate listening. Mendengarkan dengan penuh kasih. Mendengarkan bahkan suara hati kita yang terdalam sekalipun, bahkan kebencian kita yang paling, jadi segala sesuatu yang bertentangan dengan kasih di dalam diri kita, kita dengarkan, kita terima, kita akui, ya, kita sadari, kita terima, lalu kita mengolahnya dari dalam hati. Jadi dari dalam pengolahan itu Tuhan yang mengubah kita dari dalam, ya, bukan dari luar. Kita bukan hanya mengubah dari tindakan perilaku kita di luar, tapi di dalam ini. Jadi ini menjadi sehingga kita memiliki compassion. Ya, compassion itu adalah berbelas kasih, yang mempunyai pengampunan, maafkan, damai, sejahtera, kasih. Ya, itu semua adalah bagian dari compassion listening. Maka saudara, saya harap Anda mengerti apa yang saya maksudkan. Compassionate listening, deep listening. Mendengarkan dengan dalam penuh kasih. Tidak mengadili, tidak menghakimi, tidak menilai, bahkan tidak menilai sekalipun. Tapi mendengarkan apa yang ada di dalam batinku yang terdalam pertama-tama. Lalu mendengarkan juga apa yang di luar dalam batinku, dalam batin orang lain. Merasakan apa yang ia rasakan. Compassionate listening. Mari saudaraku, kita mohon rahmat itu. Ya. Dan para rasul, dan Anda, apakah Anda dipanggil, dipilih, lagi dipanggil dan dipilih untuk masuk dalam relasi personal dengan Yesus? Bila Anda tergerak untuk itu, ya, silahkan cari waktu hening, cari waktu diam untuk bersemuka dengan Tuhan. Dan Karmel memiliki karisma ini. Maka para Karmelit awali tinggal di Gunung Karmel, untuk diam, untuk hening, tinggal di gua-gua untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan dari sana mengalir karya yang besar. Dan bagi Anda yang berminat, sekali lagi, bagi Anda yang berminat untuk terpanggil untuk masuk lebih dalam, saya punya kelompok doa yang disebut kelompok doa Mahkota Maria, Corona Maria. Ya, silahkan bagi Anda yang berminat, saya akan jelaskan. Intinya adalah doa dan puasa. Ya, puasa memang tidak terlalu berat, ya, Senin, Rabu, dan Jumat. Tidak makan malam sampai siang. Boleh minum, nanti lama-kelamaan akan lebih kuat, lebih dalam, lebih dalam lagi, ya. Kemudian doa
doa pagi jam 3 pagi, mengikuti teladan Yesus. Bangun pagi jam 3 berdoa. Berdoa rosario dan berdoa untuk gereja. Doa yang dibuat oleh Paus Leo ke-13. Doa untuk gereja dibebaskan dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Gereja apa saja, gereja Kristus, gereja Katolik, gereja non-Katolik, kita berdoa supaya iblis dikalahkan. Dan ini adalah doa persiapan kita untuk mempersiapkan zaman akhir ini. Ya, semoga bagi Anda ya, sekali lagi bagi Anda yang berminat, jam 3 pagi doa dan jam 3 sore dengan doa yang seperti apa. Nanti terus saya akan bimbing dalam doa itu, dalam jatuh dan bangun, dalam pengajaran yang tentang doa itu, sehingga kita semakin dalam, semakin mendengarkan. Tidak banyak kelompok ini, memang tidak harus. Saya seleksi, ya, tidak semua harus ikut, tidak semua harus bisa. Sekali lagi saudaraku terkasih, mari kita menjadi Rasul Kristus. Tidak hanya menjadi murid, tidak menjadi umat Allah. Mungkin Anda salah satu yang dipanggil untuk itu. Dan kalau Anda mau membentuk kelompok kecil, ya, kelompok-kelompok ini yang saling meneguhkan, menguatkan, tapi juga saling mengolah hidup batin kita. Sekali lagi, semoga Tuhan memberkati Anda dan menyembuhkan Anda, mendorong Anda, mendengarkan suara Tuhan yang menggeliat, yang mendorong Anda untuk masuk di dalam relasi personal sebagai Rasul Kristus. Tuhan memberkati Anda semua dan menyembuhkan Anda lewat tangan hambanya ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.